Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aikom Official. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah review, yang mana ini adalah laptop Dell Latitude E7250, yang mana laptop ini dibekali dengan Intel Core i5 Gen 5 dengan spesifikasi RAM 8GB, SSD 128GB. Dan ukuran layarnya dia menggunakan layar 12,5 inch. Untuk spesifikasinya seperti ini untuk tampilannya. Jadi seperti ini untuk tampilan dari laptop Dell Latitude E7250. Baik, untuk mengetahui detail-detailnya, nanti kita akan bahas secara ulas, secara detail untuk membahas apa sajakah yang ada di dalam laptop ini, di fitur-fiturnya, dan di port-portnya ini fungsi-fungsinya kita akan jelaskan detail-detailnya. Jadi seperti itu. Jangan lupa sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, comment, and subscribe Aikom Official. Ini adalah tipenya Dell Latitude E7250 di sini. Oke. Ini 7250, yang mana ini adalah laptop Core i5 Gen 5, ini generasi 5 dengan spesifikasi RAM 8, SSD 128GB. Laptop ini dibanderol dengan harga sekitar 2 jutaan ke atas, tidak sampai 3 juta, dia 2,5an, sekitar segitu untuk harga pasarannya. Dan ini dia sudah menggunakan Intel Core i5 Gen 5 dengan seperti ini ya. Untuk keyboardnya dia masih keyboard Jepang ini, seperti itu. Oke, sebelum kita mengecek lebih detail di dalamnya, kita akan ulik sebentar apa sajakah yang ada, fitur-fiturnya yang ada di dalam Dell Latitude E7250. Baik, untuk yang pertama kita akan cek dulu di bagian kiri. Di bagian kiri ini hanya terdapat fan housing di sini. Di sini terdapat fan housing untuk membuang panas dari si prosesor, dan sisanya di sini ada SC. Ini untuk memori yang tipis, itu biasa untuk laptop kantoran seperti ini adanya. Oke, di sini ada fan house dan dia modelnya ada lekukan, makanya sini sudah tidak ada port lain. Nah, ini SC dipakainya. Oke, selanjutnya kita lihat bagian depan. Di bagian depan ini bersih, cuman di bawahnya dia terdapat speakernya di bawahnya sini. Untuk speakernya di sini kanan kiri, seperti itu. Dan untuk bagian kanan, ini sama untuk desainnya cukup oke lah, cukup menarik, dia seperti ini. Oke, untuk bagian kanannya terdapat micro SD card di sini satu, kemudian ada jack audio 3,5 mm ini di sini, kemudian di sampingnya ada port USB, ini USB 3, kemudian ada kemudian di sini ada DisplayPort, mini DisplayPort. Ini biasanya memang di ThinkPad juga ada, di X230 kalau nggak salah, seingat saya itu. Kemudian ini untuk ke monitor ya, untuk eksternal monitor tambahan, penggantinya HDMI ataupun VGA. Kemudian di sampingnya ada keylog untuk mengunci di sini. Oke, untuk bagian kanan seperti itu. Kita cek bagian belakang. Nah, di sini dia lebih dominan di bagian belakangnya untuk port-portnya. Untuk di bagian engselnya seperti ini. Nah, untuk bagian engsel yang sebelah kiri kita ini dia terdapat port port LAN RJ45 ya di sini. Jadi di belakang dia ada beberapa port. Kemudian di sampingnya ada port HDMI. Nah, di sini jadi bisa ada HDMI dan mini display tadi yang di sini. Nah, ini bisa dua ke monitor. Kemudian ada USB lagi, USB 3.0, dan ini ada USB juga. Ini yang sudah support fast charging, ada logo listriknya. Kemudian ini DC port untuk charging.
Nah, seperti ini dia masih menggunakan yang besar. Ini 3 atau 4,5 mm ya untuk portnya. Jadi untuk USB nya terdapat 3, HDMI dan RJ45 nya juga ada. Jadi seperti itu. Nah, untuk bagian belakang nanti seperti ini terlihatnya. Di sini ada lampu indikator charging, kemudian storage dan power. Itu di bagian belakang dia akan terlihat seperti ini. Kemudian ada logo Dell di belakangnya. Nah, jadi ini look terlihat nanti ketika kita mau menggunakan laptop dari belakang yang dilihat oleh orang lain. Oke, kita akan lihat dulu di bagian bawah. Bagian bawah ini biasa di sini terdapat docking. Ini adalah kebanyakan laptop kantoran seperti ini, ada dockingnya, masih terdapat docking. Dan ini, nah ini adalah tipenya mana? Dell E7250, dan ini ada Windows Pro, Windows. Oke, seperti itu. Dan ini baterainya di sini, baterainya cukup besar ya. Nah, seperti itu. Ini untuk mengurangi panas, dia agak jaring-jaring ini biar panasnya lebih merata dan tidak overheating nanti di laptopnya. Oke, kita akan lihat di bagian layar. Oke, nah di sini layarnya ini dia 12,5 inci, jadi masuknya di kategori ultrabook lah. Ini bukan laptop seperti itu. Dan untuk engselnya dia cukup kuat, dia bisa dibuka dengan satu jari, dengan satu tangan, nggak harus dipegang bawahnya. Oke, untuk looknya seperti itu. Oke, di sini di bagian atas layar terdapat kamera webcam, dan juga ini ada lubang untuk mikrofon sepertinya. Nanti kita akan cek spesifik fungsi-fungsinya. Kemudian di bagian bawah sini terdapat logo Dell yang timbul. Nah, ini ada logo Dell. Mungkin di layar seperti itu ya. Untuk bezel cukup tebal ya, masih tebal, sekitar 1,5 sampai 2 cm ini untuk bezelnya kanan kiri. Untuk atas ya sekitar 2 sampai 3 cm, di bawah juga sama. Oke, untuk di bagian atas ini terlihat atau tidak? Nah, gini. Nah, untuk keyboardnya ini dia masih menggunakan keyboard Jepang ya. Nah, untuk jadi mungkin kekurangannya dia masih menggunakan keyboard Jepang, yang mana layoutnya ini mungkin orang Indonesia sedikit bingung dari si layout keyboardnya ini. Tapi overall ini masih berjalan dengan baik ya, seperti itu. Nah, ini ada logo storage, charging dan wifi di sini. Kemudian di sini ada tombol powernya, dia seperti ini. Di Dell Latitude rata-rata seperti ini untuk tombol powernya. Dan untuk touchpadnya dia tidak seperti yang seri lain, tidak itu. Jadi dia cuman ada touchpad dan kemudian klik kanan klik kiri di sini. Untuk di atas tidak punya, dan untuk track point di sini juga tidak ada, beda dengan yang Dell kita sudah review, Dell 7490 sebelumnya sudah kita review. Dan di sini ada logo Intel Core FF-nya. Ini biasanya kelima dia menggunakan hitam ya untuk logonya, untuk menandakan biasanya gen kelima seperti itu. Baik, kita lanjut ke menyalakannya. Oke, kita coba nyalakan. Oke, ini startup awalnya di logo Dell seperti ini, Dell. Nah, ini nyala, untuk indikatornya nyala ya, nyala. Nah, ini wifi nya nyala, dan ini storage nya nyala. Coba kita cas. Nah, itu juga nyala untuk charging. Nah, jadi seperti itu. Ini untuk memudahkan kita. Nah, di sini kan kita bisa melihat indikatornya. Nah, seperti itu. Nah, ini keyboardnya belum backlight ya. Jadi ini keyboardnya belum backlight. Oke, seperti itu. Kita akan cek dulu spesifikasinya di text manager dulu. Kita masuk ke sini. Kita perbesar saja.
Oke, untuk CPU-nya dia itu menggunakan Intel Core FF 5300U dengan speednya 2,3 GHz ya, seperti itu. Dia dual core dan 4 thread, jadi seperti itu untuk speed dari si CPU-nya. Jadi udah cukup oke untuk kerja kantoran ataupun editing tipis-tipis, masih worth it, masih bisa. Nah, kemudian di si RAM-nya, dia ini menggunakan DDR3 8 GB dan dia masih hanya menggunakan satu slot. Dia masih ada satu slot lagi, jadi masih bisa di-upgrade ini. Jadi 8, mungkin 8 tambah 8 menjadi 16 GB untuk RAM, upgradable ya. Di ini di E7250 ini dia masih menggunakan satu slot, masih ada sisa satu slot lagi dengan speed RAM 1600 MHz seperti itu. Kemudian kita dicek di harddisk SSD-nya. Nah, di sini SSD sudah menggunakan Samsung SSD PM851 M-SATA 128 GB. Jadi ini mungkin lebih maksimal untuk kinerjanya dari si laptop, dia lebih cepat. Sudah menggunakan Samsung, yang mana Samsung adalah brand yang di kelas SSD dia paling mahal untuk sekarang ini. Seperti itu. Untuk WiFi-nya dia menggunakan dual band wireless AC7265 seperti itu ya, dengan kecepatannya seperti ini. Dia nih sudah terhubung dengan WiFi kita ICOM, seperti itu. Oh iya, dan dia ada port seluler. Nah, ini nggak tahu di mana tadi sih, kita tidak menemukan, tapi di sini terdeteksi ada insert SIM seperti itulah. Oke, kemudian untuk ke CPU di sini kita menggunakan dibekali dengan Intel HD grafik 5500, jadi ultra. Tadi sudah ada ya Intel HD ya, belum dual VGA. Ini untuk Dell Latitude-nya ini seperti itu. Kita ini kan 5050. Oke, kita cek XDM. Ini masih belum ada aplikasi, belum saya install sama sekali. Nah, ini di sini ada sistemnya E7250 seperti itu. Nah, ini seperti ini untuk Intel HD grafik 5500. Ini untuk layarnya kayak sepertinya masih HD, belum full HD ya, masih HD. Untuk layar masih HD ya, resolusinya masih HD, belum support full HD. Bukan support, emang si layarnya dia dibekali dengan HD, belum full HD. Mungkin yang full HD agak mahal sedikit daripada ini. Oke, kemudian kita coba kamera. Kameranya apakah bagus seperti yang lain? Oke ya, seperti ini. Untuk kameranya jernih lah, menurut saya ini cukup jernih dan bagus dia. Untuk zoom cukup oke. Jadi yang mau buat zoom ataupun kelas online, presentasi di kelas-kelas lain bisa dipakai ini ya. Jadi cukup jernih dan nggak burik lah istilahnya, wajah kita nggak burik. Oke, kita coba voice record. Nah, kita oke. Yes. Oke, kita coba cek. Bismillah, tes apakah ini berfungsi dengan baik. Oke, kita tes. Bismillah, tes apakah ini berfungsi dengan baik. Oke. Untuk speakernya juga bagus, dia sudah ada bassnya ya, udah bukan treble aja, jadi cukup oke lah. Oke, kita coba, kita ke browsing sebentar. Kita YouTube. Aduh, synchron with the data. Oke, continue with this data. Confirm and continue, confirm and starting browser. Oke. Kelamaan, kita buka sini aja, kita new YouTube. Oke, boom. Oke, kita close aja yang lain. Oke, speed test coba. Coba speed test dulu. Ini kita menggunakan WiFi Indihome ya, blok, tidak usah. Oke, seperti ini. Tesnya kita coba cari juga ini.
di angka 34 Mbps dan di downloadnya 34 Mbps. Oke, ini filenya nyala ya. Kita buka si Chrome, bukan Chrome, ini Microsoft Edge. Oke, jadi oke lah, masih maksimal di wifi-nya dari si laptop ini, masih oke. Dia juga ada Bluetooth, di sini juga sudah ada Bluetooth. Oke lah ya, kita coba tes sekarang ini di speakernya, bagus sih sepertinya. Oke, kita buka ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk speakernya bagus, cukup keren. Kita set HD. Kita akan mengganti keyboard laptop Lenovo ThinkPad T440S. Jadi ini adalah laptop yang kemarin kita uji coba untuk ya. Jadi seperti itu untuk laptop ini, keperluan sehari-hari untuk anak sekolah cukup oke dan cukup recommended di harga yang cukup murah di 2 jutaan saja. Nah itu untuk pengujian selanjutnya seperti apakah menguji running aplikasi lain-lain, kita akan lanjut ke video selanjutnya. Kita akan buat untuk pengujian secara softwarenya, kita akan uji editing dan membuka aplikasi. Karena kita belum install di sini, kita akan lanjut nanti ya, seperti itu kurang lebihnya dari iCom Official. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe channel iCom Official. Terima kasih, sekian, and see you next video.